Hai Sobat Horor, ketemu lagi di channelnya Giri Official. Nah, kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang berjudul Diari Terkutuk. Yuk, langsung saja ke ceritanya. Setiap hari aku terus menulis semua masalah yang aku alami dalam buku ini. Entah itu menyenangkan atau menyedihkan, aku tetap tak memperdulikannya. Tapi setelah mengisi lembaran-lembaran diari ini, aku menyadari satu hal, yaitu setelah aku menulis permintaan dalam buku diari ini, maka beberapa saat kemudian permintaanku pasti terkabul. Sejak menyadari hal itu, aku terus menulis semua permintaanku dalam buku diari itu. Karena aku yakin kalau permintaanku pasti akan terkabul. Saat aku bertemu dengannya, dadaku selalu terasa berdebar-debar. Saat melihat senyumnya, hatiku terasa berbunga-bunga. Dan saat mendengar suaranya, hatiku merasakan kedamaian. Dia adalah orang yang membuat hariku menjadi indah karena dia telah membuatku merasakan cinta. Singkat cerita, pada malam itu, kubuka pintu kamarku. Gumpalan asap muncul di kamarku. Lama-lama bentuknya menyerupai wujud manusia. Tak sampai 1 menit gumpalan itu berubah. Dan yang membuatku terkejut adalah, gumpalan itu kini berubah menjadi sosok seorang pria yang tak kukenal. Siapa kau? Tanyaku gemetar. Namaku Virgo. Aku adalah pemilik diari ini sebelum kau. Jawabnya sambil mendekat ke arahku. Kak, kenapa kau bisa ada di sini? Aku akan menjelaskan tentang buku diari ini padamu, katanya yang membuatku tak mengerti. Dulu aku juga sama sepertimu. Karena diari ini bisa mengabulkan semua permintaanku, aku terus menggunakannya sampai lembar terakhir. Saat aku menulis di lembar terakhir itulah aku mengerti kalau diari ini bukanlah diari yang hanya bisa mengabulkan permintaan pemiliknya, tapi diari ini juga memiliki kutukan. Jelasnya panjang lebar. Kah, kutukan? Aku masih belum mengerti. Iya, kutukan bagi siapa saja pemilik diari ini, maka orang itu akan menghilang dari dunia ini setelah mengisi lembar terakhir. Tapi orang itu tidak mati, melainkan terkurung dalam diari ini. Di dalam diari itu ada banyak sekali siksaan. Di sana kau akan merasa sangat kesakitan karena kau masih menjadi seorang manusia. Lalu jika kau ingin keluar dari dalam diari itu, maka kau harus mencari orang untuk menggantikanmu. Dengan kata lain, orang itu akan dijadikan korban selanjutnya. Hanya saja saat kau telah berhasil keluar, wujudmu bukanlah sebagai manusia, melainkan sebagai roh. Itu artinya kau sudah mati. Dan sekarang giliranmu, Lucy. Sama seperti lembar yang tersisa dalam diari itu. Sisa hidupmu hanya tinggal 2 tahun lagi. Karena setiap kau mengisi 1 lembaran diari ini, maka itu artinya kau mengurangi 1 tahun sisa hidupmu sendiri. Sambungnya. Tapi aku belum mengisi lembar terakhir. Itu dia masalahnya, kata Virgo sambil mengambil buku diari itu. Di dalam diari ini kau baru saja membuat kesalahan. Kesalahan? Ya, kesalahan itu sangat fatal. Karena kesalahan itu sama saja artinya dengan mengisi lembar terakhir diari ini. Memang apa salahku? Kau telah membuat permintaan yang tak bisa dikabulkan oleh diari ini, yaitu meminta buku diari ini untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Itu artinya kau juga telah bersedia menukarkan nyawamu dengan nyawa orang yang ingin kau selamatkan. Tapi kau masih bisa membatalkan permintaan itu dengan membakar lembaran ini. Tapi sisa hidupmu akan berkurang 1/2 tahun. Kalau begitu berikan saja nyawaku pada ayahku, kataku sambil menangis. Apa? Virgo kelihatan kaget setelah mendengar pernyataanku. Tapi dalam diari ini masih ada 1 lembar lagi. Kau masih bisa membuat permintaan yang lebih baik daripada kau harus memberi nyawamu untuk orang lain. Virgo berusaha mengubah pikiranku. Lalu apa untungnya bagiku? Bukankah sama saja? Jika aku terus menulis di buku diari ini, maka itu artinya aku mengurangi sisa hidupku. Lalu apa bedanya kalau aku memberi nyawaku pada ayahku yang selama ini selalu menjagaku? Ya, aku yakin dan benar-benar yakin. Jawabku mantap. Baiklah, kalau begitu sekarang peganglah tanganku. Virgo mengulurkan tangannya. Aku menggenggam tangannya yang dingin.
Sekarang aku akan memasukkanmu dalam diari ini. Aku jamin ayahmu akan selamat, sambungnya. Cahaya putih menyinari sekelilingku. Tiba-tiba tubuhku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Kulihat tubuhku berubah menjadi titik-titik cahaya yang bergerak masuk ke dalam diari itu. Semakin aku masuk ke dalamnya, lembaran buku diari itu berubah menjadi putih sama saat pertama kali aku menemukannya. Sementara semua hal yang kutulis selama ini hilang begitu saja. Hal itu terus terjadi sampai jiwaku benar-benar menghilang dari dunia ini. 4 hari kemudian, diari ini kembali lagi ke tempatnya semula. Tempat di mana Lucy menemukannya, yaitu di dekat kontainer sekolah. Meski Lucy sudah terkurung dalam diari itu, tapi kutukannya tidak akan berhenti. Kini diari itu ditemukan lagi oleh orang lain. Lucy yang terkurung dalam diari itu benar-benar terkejut setelah melihat pemilik diari yang berikutnya. Karena orang itu adalah Rani, sahabatnya sendiri. Kini Lucy hanya bisa berharap agar Rani tidak mengalami hal yang sama dengannya. Karena dia tak ingin akan orang lain yang menjadi korban selanjutnya. Apalagi jika itu adalah orang yang sangat ia sayangi. Nah, sampai di sini dulu sobat horor. Semoga kalian terhibur. Terima kasih.